Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ovia Ajerni. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal profesional untuk PPG dalam jabatan agribisnis tanaman. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait kisi-kisi nomor 49 sampai 52 tentang taman. Langsung saja. Kisi nomor 49 yaitu menganalisis prinsip landscape dan pertamanan serta aplikasinya dalam pembelajaran agribisnis tanaman. Disajikan narasi tentang elemen taman, peserta mampu memilih jenis taman yang sesuai dengan elemen yang tersedia. Kisi-kisi nomor 50 disajikan narasi tentang fungsi taman, peserta dapat mengaplikasikan keterampilan menganalisis faktor internal dan eksternal dalam membuat taman. Selanjutnya, di kisi-kisi nomor 51, disajikan berbagai data yang dibutuhkan dalam membuat taman. Peserta dapat menganalisis data yang diperoleh dalam membuat taman. Dan selanjutnya, nomor 52, disajikan narasi tentang faktor kekeringan dan basah terendam. Peserta dapat menganalisis jenis-jenis tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan taman. Soal yang pertama yaitu elemen yang terdiri dari makhluk hidup dengan semua karakternya yang meliputi berbagai jenis tanaman dan hewan, serta manusia yang ada di dalam taman. Elemen tanaman merupakan elemen yang paling dominan digunakan di sebuah taman. Kehadiran tanaman dapat menciptakan kesan ruang tertentu. Sebuah taman yang baik terlihat dari kesesuaian elemen yang dipakai dengan fungsi ruangnya. Berdasarkan uraian di atas, maka narasi di atas termasuk elemen baik. Bapak Ibu semuanya, kita lihat dulu bahwa di sini sebenarnya ada clue-nya yaitu jenis tanaman, hewan, serta manusia yang ada di dalam taman. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk elemen taman itu kan ada elemen keras, elemen lunak, mayor, minor, dan mayor, minor gitu ya. Jadi, untuk elemen keras itu kita tandai saja. Kalau elemen keras itu berarti ada faktor abiotik. Oke, faktor abiotik. Kalau elemen lunak, kita tandai dengan faktor biotik, makhluk hidup. Kemudian kalau mayor, itu elemen yang sudah terbentuk sendiri dan sulit untuk diubah. Ya, kata kuncinya. Kemudian untuk elemen minor itu dapat diubah. Kalau alami berarti memang elemennya itu sudah ada dengan sendirinya. Oke, sekarang kita lihat dulu contoh untuk elemen keras lunak mayor. Ya. Nah, ini ada pembahasan. Elemen taman ini sama dengan unsur taman ya. Artinya semua unsur yang berhubungan dengan taman yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi penampilan dan kualitas taman. Nah, kalau elemen keras itu berarti bentuknya ada semen, pagar, jalan, bangunan,
Itu termasuk ke dalam elemen keras. Kalau elemen mayor, elemen taman yang tidak dapat atau sulit untuk diubah. Seperti gunung, sungai, lembah, danau, laut, dan komponen lainnya. Kalau elemen minor, itu contohnya rawa, danau kecil yang dapat diubah manusia. Elemen alami, elemen yang sudah tersedia di alam. Bapak Ibu, ini adalah contohnya untuk elemen keras, elemen lunak. Kalau elemen lunak, itu contohnya ada rumput, lumut, herba, semak, maupun pepohonan. Nah, sesuai dengan narasi di soal nomor 1 ini, berarti jawabannya adalah ya, elemen lunak. Faktor biotik makhluk hidup. Oh, ya, biotik dengan abiotik. Kalau abiotik itu kan berarti tidak hidup. Kalau bahasa sederhananya, kalau biotik itu berarti hidup. Jadi jawaban yang benar adalah B, elemen lunak. Kita lanjutkan nomor 2. Seorang penata taman banyak menggunakan elemen keras dalam membuat taman seperti batu, pasir, dan perkerasan. Elemen lunak yang digunakan hanya berupa tanaman kaktus. Berdasarkan elemen taman yang digunakan, jenis tanaman yang sedang disusun penata tersebut adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah jenis taman. Jenis taman. Nah, kalau ada kata-kata seperti tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini merupakan tanaman gurun ya. Jadi, jawaban yang sesuai adalah taman gurun. Itu namanya taman gurun. Nomor 3. Seorang penata taman, mereka menggunakan elemen yang besar dan pada umumnya sulit untuk dirubah. Oke, seperti misalnya gunung, sungai, dataran, atau lembah. Hutan belantara, kekuatan alam seperti iklim, matahari, angin, hujan, gempa, bulan. Dengan elemen yang digunakan tersebut sehingga tergolong ke dalam elemen sulit untuk diubah. Ini. Kalau sulit untuk diubah, kata kuncinya berarti adalah elemen taman mayor. Seperti pembahasan di soal nomor 1 tadi. Kita lanjutkan nomor 4. Tanaman yang ditanam di tepi jalan untuk mengurangi kebisingan. Tanaman terdiri atas bunga kamboja, bunga kembang sepatu. Jadi, kalau ada bunga seperti kamboja dan kembang sepatu, itu merupakan ciri taman apa yang ditanya di sini? Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada clue-nya seperti bunga kamboja atau bunga kembang sepatu, itu merupakan ciri taman dari Taman Bali. Ya, jadi Bali ini nanti ditandai dengan adanya bunga kamboja dan bunga kembang sepatu. Nah, kalau Taman Cina itu nanti ditandai dengan jembatan yang melengkung dengan material kayu. Kalau Inggris, tanaman cemara, lilin, manila, informal dan formal. Ada kata-kata seperti ini.
Kemudian Taman Eropa ditandai dengan bunga berwarna beragam, dan Taman Mediterania yaitu ditandai dengan kata melingkar dan memiliki tanaman hias yang bukan rumput. Lanjut nomor 5. Disajikan narasi tentang elemen taman. Jenis taman yang di sepanjang kanan kiri jalan ditanam atau ditumbuhi pohon jenis meruncing seperti pohon pinus, cemara, atau natal. Luas area yang lebar. Gaya taman tersebut adalah pinus, cemara, natal. Pohon meruncing. Ya, jawabannya adalah Taman Inggris. Nomor 6. Gaya yang secara formal namun dikombinasikan dengan gaya alamiah dan taman dibuat sedemikian rupa alamiah untuk mewakili keadaan pemandangan alam yang bergunung-gunung dan dikombinasikan dengan danau-danau serta bagian hamparan tanah kosong yang ditumbuhi rerumputan. Berdasarkan ciri-ciri di atas, taman ini termasuk dalam tanaman gaya. Tadi kan ada penjelasannya di nomor sebelumnya, itu ada kata formal, informal. Jadi di sini kita lihat clue-nya. Kalau ada kata seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung pilih gaya Inggris. Nomor 7. Nomor 8. Taman yang ditata dengan baik dan dirancang dengan tepat memberikan kesan yang alami, nyaman, tenang, dan menyenangkan. Kondisi demikian diperlukan oleh manusia terutama di daerah kota-kota besar yang penuh kesibukan kerja, sehingga membutuhkan ruang untuk menenangkan diri, pikiran, dan jiwa dengan menikmati estetika dari taman. Berdasarkan narasi di atas, fungsi taman adalah, jadi kalau dirancang untuk memberikan kesan yang alami, nyaman, tenang, dan menyenangkan, itu merupakan fungsi keindahan. Karena dibuat taman itu untuk menyenangkan si pemiliknya. Jadi karena indahnya taman itu dia bisa menyenangkan pemiliknya. Nomor 9. Taman dianalogikan sebagai paru-paru manusia, menyuplai oksigen untuk kelangsungan hidup. Oke, kita sudah dapatkan kata kunci. Dalam lingkungan perkotaan, tingginya tingkat populasi menyebabkan masyarakat mengalami gangguan pernafasan. Berdasarkan narasi di atas, maka taman berfungsi sebagai, sudah jelas ya, karena di sini sebagai paru-paru manusia untuk menyuplai oksigen bahasanya. Jadi di sini yang betul adalah fungsi kesehatan. Jadi taman ini dibuat untuk fungsi kesehatan. Kalau fungsi sosial nanti ada tempat bermain atau berinteraksi, tempat olahraga, rekreasi. Kalau ada kata-kata seperti ini berarti nanti jawabannya adalah fungsi sosial. Kemudian kalau fungsi keindahan tadi diciptakan untuk menenangkan pikiran gitu. Kalau fungsi kebahagiaan itu menciptakan ketenangan juga, fungsi kenyamanan menciptakan ketenangan. Nanti bisa lebih banyak lagi belajar tentang fungsi-fungsi taman ya. Nomor 10.
Desain ini menonjolkan sisi lebih santai dengan perpaduan garis lengkung dan bentuk yang tidak beraturan. Garis lengkung, bentuk tidak beraturan. Penanaman ditempatkan dalam cara yang lebih teratur, sehingga menciptakan penampilan natural. Uraian tersebut menjelaskan desain taman landscape dengan gaya informal. Bentuk yang tidak beraturan. Ini ya kata kuncinya, berarti yang tidak beraturan berarti informal. Nomor 11, Anda baru saja selesai membangun rumah. Anda ingin memanfaatkan lahan kering sebagai penambah keindahan dengan menghadirkan dari tanaman. Untuk itu, Anda banyak menanam tanaman buah dan sayur dalam pot yang disusun sedemikian rupa sehingga kesan estetika tetap muncul. Berdasarkan uraian di atas, faktor penilai yang dapat menjadi pertimbangan Anda dalam menata taman adalah, jawabannya adalah keperluan ekologi. Nomor 12, Anda baru saja selesai membangun sebuah rumah. Anda ingin memanfaatkan lahan kosong sebagai penambah keindahan dengan menghadirkan nuansa hijau dari tanaman. Untuk itu, Anda banyak menanam tanaman buah dan sayuran dalam pot yang disusun sedemikian rupa sehingga kesan estetika tetap muncul. Berdasarkan uraian di atas, faktor psikis yang dapat menjadi pertimbangan Anda dalam menata taman adalah faktor psikis. Berarti untuk keperluan berdasarkan uraian di atas, faktor psikis yang dapat menjadi pertimbangan Anda dalam menata taman adalah untuk keperluan fisiologi. Nomor 13, fungsi taman selain untuk estetika, taman juga memiliki fungsi lain, diantaranya adalah fungsi ekologi. Dalam memenuhi fungsi ekologi yang dapat memberikan berbagai manfaat pada lingkungan di sekitarnya, elemen taman yang wajib ada adalah kolam, pagar hidup, dan bunga-bungaan. Nomor 14, sebagai seorang penata taman, Anda diminta mendesain sebuah taman terbuka hijau di sebuah lahan seluas 10 hektar. Lahan tersebut 50%-nya berupa sungai-sungai kecil dengan kelembaban yang tinggi. Berdasarkan data tersebut, jenis tanaman yang paling tepat untuk memenuhi elemen taman yang akan dibuat adalah, kuncinya di sini adalah lahan tersebut 50%-nya berupa sungai-sungai kecil dengan kelembaban yang tinggi. Oke, jadi tanaman yang paling tepat untuk memenuhi elemen taman yaitu, betul sekali, palem, talas-talasan, dan pakis. Nah, biasanya kan tanaman ini pun kayak talas-talasan ini di daerah yang lembab gitu ya. Nomor 15, Anda akan membangun sebuah rumah yang akan Anda gunakan adalah pembatas berupa dinding, pagar, maupun tanaman. Ruang maya dapat dibentuk dengan menggunakan perbedaan warna, perbedaan bahan, maupun perbedaan ketinggian. Ruang dalam taman digunakan untuk mengakomodasikan fungsi tertentu seperti area bermain, tempat istirahat, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, unsur dan prinsip perancangan yang dapat menjadi pertimbangan Anda dalam mendesain taman adalah, oke, jawabannya Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya. Sekian pembahasan kita hari ini. Pada video selanjutnya kita akan lanjut terkait taman juga. Jadi jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.